Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Intan Raini MA dengan NIM H2410761 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 2 Kelas A. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Rasmita Dila MPD. Saat ini, perkembangan moral anak usia sekolah dasar mengalami tantangan besar. Banyak anak yang tidak menghormati orang tua, kurang disiplin, dan kehilangan kepekaan sosial. Mereka tumbuh dalam budaya instan dan lebih tertarik pada kesenangan pribadi daripada nilai moral. Pendidikan moral yang seharusnya membentuk karakter seringkali hanya disampaikan secara teoritis. Ditambah lagi, lingkungan sekitar yang belum mampu memberi teladan yang konsisten. Dalam memahami perkembangan moral, saya menggunakan teori Laurent Kohlberg dan Jean Piaget. Menurut Laurent Kohlberg, perkembangan moral seseorang terbagi dalam 3 level. Yang pertama yaitu moralitas prakonvensional yang umum terjadi pada anak-anak sekolah dasar. Tahap pertama, kepatuhan dan hukuman. Anak yang patuh karena takut dihukum. Moral dilihat sebagai sesuatu yang benar jika menghindari hukuman. Tahap 2, individualisme dan timbal balik. Anak mulai memahami bahwa tindakan bisa saling menguntungkan. Mereka mulai berpikir, kalau aku baik, aku akan dapat imbalan. Lalu yang kedua yaitu moralitas konvensional. Beberapa anak SD usia akhir bisa mulai masuk ke sini. Tahap 3, anak baik dan hubungan interpersonal. Anak mulai peduli tentang bagaimana orang lain memandang mereka, bertindak baik agar diterima. Lalu pada tahap keempat, menjaga ketertiban sosial. Anak mulai patuh karena merasa bertanggung jawab menjaga aturan sosial. Lalu yang terakhir yaitu moralitas pasca konvensional, biasanya dicapai saat remaja atau dewasa. Jean Piaget membagi perkembangan moral menjadi 2 tahap. Ada tahap moralitas heteronom dan ada tahap moralitas otonom. Yang pertama yaitu tahap moralitas heteronom, usia 4-7 tahun. Anak mematuhi aturan karena takut dihukum atau ingin mendapatkan penghargaan. Aturan dianggap mutlak, tidak bisa diubah. Anak menilai baik atau buruk dari akibat tindakan, bukan dari niat pelaku. Anak juga berpikir bahwa jika melanggar aturan, akan langsung ada hukuman. Contohnya, anak tidak mencontek karena takut dimarahi guru, bukan karena sadar mencontek itu tidak jujur. Lalu yang kedua yaitu tahap moralitas otonom, usia 10-12 tahun ke atas. Anak mulai memahami bahwa aturan dibuat oleh manusia dan bisa berubah lewat kesepakatan. Anak juga mulai mempertimbangkan niat dan konteks sosial saat menilai tindakan moral. Mereka sadar bahwa aturan itu penting untuk hidup bersama, bukan sekedar ketakutan akan hukuman. Contohnya, anak memilih jujur karena paham bahwa kejujuran membangun kepercayaan, bukan hanya agar tidak dimarahi. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanah pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sebagian besar siswa sekolah dasar usia 11-12 tahun masih berada pada tahap perkembangan moral prakonvensional menurut Kohlberg, khususnya tahap 1 yaitu kepatuhan dan hukuman. Artinya, siswa patuh karena takut dihukum, tidak mempertimbangkan niat atau dampak sosial, dan belum mampu menilai benar salah secara reflektif. Contoh temuan di lapangan yaitu siswa memilih tetap datang belajar kelompok karena takut dianggap pembohong, bukan karena empati pada teman. Menurut Kohlberg, hal ini menunjukkan bahwa moral anak sekolah dasar memang masih berkembang di tahap awal. Anak-anak cenderung menilai moralitas dari konsekuensi, bukan dari niat atau prinsip. Ini wajar, tetapi menunjukkan perlunya pendekatan pendidikan moral yang lebih mendalam. Menurut Piaget, perkembangan moral berkaitan dengan perkembangan kognitif.
jika anak masih di tahap moralitas heteronom, mereka akan melihat aturan sebagai mutlak, sulit mempertimbangkan niat atau konteks, dan patuh karena tekanan eksternal yaitu guru dan orang tua. Faktor yang mempengaruhinya yang pertama, pendidikan moral di sekolah lebih bersifat hafalan atau teoritis. Yang kedua, masih dominan metode ceramah, bukan diskusi kasus moral atau refleksi sosial. Yang ketiga, lingkungan seperti rumah, teman, ataupun media tidak selalu memberi teladan moral yang konsisten. Berdasarkan artikel, terdapat beberapa temuan. Yang pertama, penggunaan smartphone berdampak signifikan pada perkembangan moral anak sekolah dasar. Anak yang sering menggunakan smartphone rata-rata lebih dari 6 jam per hari menunjukkan penurunan moral. Banyak anak meniru perilaku dari video di YouTube, di TikTok, tanpa menyaring apakah itu baik atau tidak. Lalu yang kedua, smartphone menurunkan kemampuan anak berinteraksi sosial. Anak jadi lebih sibuk dengan dunia digital daripada bersosialisasi di lingkungan nyata, seperti teman, guru, dan keluarga. Anak yang kecanduan gadget cenderung malas bicara, tidak peka secara sosial, dan hanya nyaman dengan lingkungannya sendiri. Lalu yang ketiga, penggunaan smartphone yang tinggi kemungkinan besar menurunnya moral dan interaksi sosial. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar berada dalam tahap moralitas heteronom. Mereka cenderung meniru, taat karena aturan, dan belum bisa menilai makna moral secara mendalam. Jadi, jika yang ditiru adalah konten tidak baik di HP, mereka akan ikut karena belum punya filter moral yang kuat. Piaget juga menekankan bahwa moral berkembang dari interaksi sosial nyata, bukan dari media digital. Menurut Colbert, anak SD umumnya masih di tahap prakonvensional, yaitu berbuat baik karena takut dihukum atau ingin hadiah, bukan karena salah atau benar dari sudut pandang nilai, dan maka ketika gadget jadi alat hiburan tanpa kontrol, anak akan lebih memilih kesenangan instan daripada belajar nilai moral. Kesimpulannya, berdasarkan berbagai kajian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral anak SD saat ini sedang menghadapi tantangan serius, terutama akibat paparan berlebihan terhadap teknologi dan smartphone, minimnya keteladanan moral di lingkungan sekitar, dan pendidikan moral yang bersifat teoritis dan kurang menyentuh keseharian anak. Teori Piaget dan Colbert menunjukkan bahwa anak SD masih berada dalam tahap perkembangan moral awal, sehingga pendampingan langsung dan pembiasaan konkret sangat dibutuhkan. Demikian video saya tentang perkembangan moral anak SD, semoga bermanfaat dan dapat menjadi perhatian kita bersama sebagai calon pendidik dan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.